Apa itu sistem ekonomi campuran? Salah satu sistem ekonomi yang dianut oleh banyak negara adalah sistem ekonomi campuran. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran adalah Indonesia, Malaysia, India, Filipina, dan masih banyak lagi. Simak pembahasan tentang sistem ekonomi ini agar memahami secara mendalam. Yang pertama, definisi sistem ekonomi campuran. Sesuai dengan namanya, sistem ekonomi ini adalah campuran atau gabungan dari sistem ekonomi liberal dengan corak kapitalis dan sistem ekonomi terpusat dengan adanya komando yang mutlak dari pemerintah. Sistem ekonomi ini memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi, tetapi intervensi pemerintah tetap ada untuk hal-hal atau keputusan penting yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Intervensi pemerintah dilakukan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar berdampak atau bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat secara umum. Yang kedua, ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pemerintah dan swasta berperan aktif dan terus bekerja sama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pemerintah memberi kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, tapi memberi batasan dan intervensi jika dibutuhkan. Pemerintah melakukan perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Persaingan di pasar tetap ada dalam batas yang wajar dan bersih karena pemerintah ikut mengawasi dan melakukan intervensi. Mekanisme pasar dapat menentukan jenis jumlah barang yang diproduksi dan harga jual. Pemerintah mengelola dan mengatur semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan pemerintah memiliki peran yang sama dalam kegiatan perekonomian. Yang ketiga, keunggulan sistem ekonomi campuran. Semua sistem ekonomi termasuk sistem ekonomi campuran memiliki keunggulan. Adapun keunggulan sistem ekonomi campuran sebagai berikut. Pemerintah mengakui hak individu. Pemerintah bisa mengendalikan harga barang dan jasa di pasar. Pemerintah menjadikan kepentingan dan kemakmuran warga negara sebagai tujuan utama. Pihak swasta tidak boleh mengeksploitasi sumber daya tanpa izin atau sesuai kehendaknya. Kondisi perekonomian cenderung stabil karena tidak ada aktivitas yang berlebihan atau mengganggu hak masyarakat. Masyarakat bebas memperbaiki taraf hidupnya dengan berkreasi dan melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi berjalan dengan lebih cepat karena adanya persaingan bebas. Yang terakhir, kelemahan sistem ekonomi campuran. Selain keunggulan, sistem ekonomi campuran juga memiliki kelemahan sebagai berikut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar daripada pihak swasta. Pemerintah aktif mengatur perekonomian, tetapi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan masyarakat tetap terjadi. Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena adanya persaingan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal karena masih ada campur tangan pemerintah. Sulit untuk menentukan pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta. Timbul perang dan kepentingan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah dan pihak swasta. Demikian pembahasan tentang sistem ekonomi campuran secara garis besar dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.